Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sukacita dalam menyambut bulan Ramadan hendaklah kita pertahankan dari hari pertama bulan Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Seorang muslim yang berpuasa akan merasakan dua kegembiraan. Kegembiraan saat ia berbuka dan kegembiraan ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang muslim yang berpuasa akan merasakan dua kegembiraan. Ketika ia berbuka, ia merasakan kegembiraan insani, di mana ia boleh makan dan minum kembali dan menjalankan hal-hal halal yang tadinya tidak boleh saat puasa. Terutama di hari terakhir bulan Ramadan, seorang muslim akan merasa sangat gembira karena telah menuntaskan kewajiban Islam yang cukup berat bagi jiwa dan raganya. Lalu, bagaimana ya cara merasakan kegembiraan saat berpuasa? Berikut ini adalah langkah-langkah untuk merealisasikannya. 1. Meningkatkan keimanan. Untuk dapat merasakan kegembiraan saat berpuasa, seorang muslim hendaklah meningkatkan aspek keimanannya. Dengan aspek keimanan yang kuat, ia akan memiliki kepekaan terhadap amalan-amalan yang ia lakukan. Ia akan merasa gembira saat melakukan amal kebaikan dan merasa bersedih saat melakukan amal keburukan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun." Apabila kebaikanmu menggembirakanmu dan keburukanmu meresahkanmu, maka kamu adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Seorang muslim yang memiliki keimanan yang hak tidak akan memandang ibadah hanya sekedar ketundukan kepada Allah ataupun hanya sekedar menjalankan perintahnya saja. Ia merasakan kenikmatan tersendiri saat beribadah kepada Allah, menaatinya dan berupaya meraih ridhonya. Ia merasakan kegembiraan yang tidak terkinanya, bahkan jauh lebih dahsyat daripada orang-orang yang memiliki limpahan emas permata dan rumah-rumah sehingga istana raja. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya senantiasa menunggu-nunggu penunaian suatu ibadah dengan penuh kerinduan, seperti kerinduan orang yang hampir mati kehausan untuk mendapatkan air segar yang akan menghapus dahaganya. 2. Membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati akibat kemaksiatan. Selain meningkatkan aspek keimanan, seorang muslim juga hendaklah membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati yang hanya akan mengotori hati dan jiwanya, sehingga ia tidak lagi memiliki kemampuan ataupun kepekaan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang makruf dan yang mungkar, serta kapan seharusnya bergembira dan kapan seharusnya bersedih atas perbuatan yang ia lakukan. Bahkan, jauh lebih parah dari itu, kebaikan dapat dipandang sebagai keburukan dan keburukan dapat dipandang sebagai kebaikan loh. Orang yang mengalami kondisi seperti itu tidak akan dapat merasakan kenikmatan beribadah, apalagi puasa yang termasuk ibadah paling berat dan sama sekali tidak dapat dipamerkan di depan orang lain. 3. Menangkap bisikan dari malaikat. Malaikat senantiasa membisikkan kegembiraan ke dalam hati kita, sehingga kita dapat bergembira atas amal kebaikan yang kita lakukan. Setiap hari di bulan Ramadan, malaikat senantiasa memotivasi orang-orang yang berbuat kebaikan dan mengultimatum orang-orang yang berbuat keburukan. Oleh karena itu, kita harus dapat menangkap bisikan ataupun seruan dari malaikat dengan meneguhkan keistiqomahan dan keimanan, serta senantiasa menunjukkan niat untuk berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, kita akan menjadi orang yang bergembira atas amal kebaikan yang kita lakukan, termasuk puasa yang akan kita jalani. Kaum muslimin dan muslimat, itulah tadi langkah-langkah untuk dapat merasakan kegembiraan saat berpuasa. Wah, tidak terasa ya, ternyata waktunya sudah selesai. Baiklah, aku pamit undur diri. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.